Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi mata kuliah manajemen peserta didik pada materi yang ketiga, penerimaan peserta didik baru. Ya, di dalam penerimaan peserta didik baru di sini ada 3 sub pembahasan yang akan kita uraikan secara bersama. Sub yang pertama mengenai sistem penerimaan peserta didik. Kemudian yang kedua, kriteria penerimaan peserta didik baru. Dan yang ketiga, prosedur penerimaan peserta didik baru. Itu ada 3 sub pembahasan yang akan kita bahas secara bertahap. Mulai dengan sistem penerimaan peserta didik baru. Ya, di dalam sistem penerimaan di sini, sebelum lanjut kita bahas 2 sistem ini, perlu kita pahami dulu sistem penerimaan itu apa. Ya, sistem penerimaan di sini lebih menunjuk pada cara ya. Berarti sistem penerimaan peserta didik adalah cara penerimaan peserta didik baru. Ya, di dalam sistem penerimaan di sini ada 2 cara yang dilakukan sekolah untuk menerima peserta didik baru. Yang pertama di sini ada sistem penerimaan secara promosi, dan yang kedua ada sistem penerimaan secara seleksi. Ya, kita lihat sistem penerimaan secara promosi dulu. Sistem penerimaan secara promosi, ya sebenarnya ini promosi itu yang merupakan pengenalan ya atau penyampaian kepada calon peserta didik agar calon peserta didik ini tertarik untuk bersekolah di sekolahnya ya yang memberikan promosi ini. Ya, maka yang melakukan sistem promosi ini yang mendaftar di dalamnya semua akan diterima. Ini tanpa seleksi ya. Ya, tentu di sini tolak ukurnya dilihat secara administrasinya. Ya, setelah itu ya, yang memenuhi secara administrasi ya akan diterima di sekolah tersebut. Ya, beda dengan sistem seleksi. Sistem seleksi ini ada 3 caranya ya. Ada yang melihat danemnya, kemudian ada yang melihat PMDK-nya, kemudian ada yang melakukan dengan hasil tes ya. Bagaimana dengan seleksi dengan sistem danem? Yaitu danem di sini daftar nilai EFTAH murni ya. Ya, tentu yang dilihat adalah nilai UN-nya. Jadi sekolah menentukan standar nilai UN yang ingin diterima. Ya, misalnya nilai UN harus rankingnya masuk 3 besar misalnya ya. Ya 10 besar misalnya. Ya masuk 10 besar nilai UN-nya ini, maka itu yang dinyatakan masuk persyaratan untuk masuk seleksi jalur danem ini. Itu. Makanya yang digunakan tolak ukur di seleksi di sini yaitu nilai UN-nya ya. Kemudian seleksi dengan menggunakan PMDK. Ya, PMDK di sini penelusuran minat dan keterampilan ya. Jadi yang dilihat di seleksi yang kedua ini penelusuran minat dan kemampuannya itu menggunakan rapor mulai dari semester awal sampai semester akhir. Jadi si calon siswa di sini dilihat nilai rapornya, apakah prestasinya dipertahankan
atau tidak. Nah, ketika nilai rapornya mulai dari semester 1, semester awal sampai akhir ya, maka itu dinyatakan masuk syarat melalui jalur PMDK. Nah, misalnya nilai rapornya mulai dari semester awal sampai akhir selalu mempertahankan 90 misalnya nilai rata-ratanya, maka itu bisa masuk dalam kategori ini ya. Nah, itu. Kemudian seleksi dari hasil tes. Dari seleksi hasil tes di sini ada 2 tahap yang dilakukan. Yang pertama seleksi administrasi dulu. Yang dinyatakan lolos tes administrasi, kemudian lanjut tes akademik. Ya, biasanya tes akademik ya, di sini biasanya tes tertulis ya, yang disiapkan dari sekolah. Dan ditentukan jadwal tesnya. Ya, dari hasil dari tes akademik ini menjadi acuan lolos atau tidaknya ya. Kemudian yang poin B, kriteria penerimaan peserta didik baru. Ya, di dalam kriteria perlu dipaham dulu kriterianya. Kriteria di sini patokan yang menentukan bisa atau tidaknya seorang atau diterima sebagai peserta didik. Ini patokannya ya. Ya, di dalam kriteria penerimaan di sini ada 3 patokan ya. Yang pertama kriteria acuan patokan, kemudian acuan norma, kemudian daya tampung sekolah. Ya, acuan patokan. Bagaimana kriteria acuan patokan? Di sini acuan patokan kemampuan minimal. Jadi sekolah merumuskan kemampuan minimal yang diterima sesuai dengan kemampuan minimal yang ditentukan sekolah yang sama dengannya ya. Jadi misalnya kemampuannya harus nilainya rata-rata 80 ya. Ya, maka yang diambil 80 rata-ratanya ya. Itu yang dijadikan patokan. Kemudian acuan norma. Acuan norma di sini keseluruhan prestasi peserta didik dijumlah, kemudian dicari rata-ratanya. Maksudnya di sini dari keseluruhan prestasi, jadi seluruh calon peserta yang mendaftar di sekolah tersebut jumlah keseluruhan prestasinya, kemudian dibagi ya, misalnya 100 ya, dijumlah semuanya rata-ratanya ya, kemudian dibagi 100, maka didapatlah nilai rata-ratanya. Kemudian inilah menjadi acuannya ya, misalnya nilai rata-ratanya 80. Ketika ada peserta didik nilainya di bawah 80, maka itu dinyatakan tidak lolos. Itu ya. Kemudian berdasarkan kriteria daya tampung. Daya tampung ini ya tentu sudah ditentukan daya tampung sekolah. Berdasarkan rasio kepoangannya ya, misalnya 100 yang dimuat dalam ruangan yang ditentukan, maka
prestasi siswa itu di-ranking dari hasil tesnya ya. Di-ranking mulai dari ranking pertama sampai akhir. Ya, misalnya ada 120 yang mendaftar, ya tentu 20 yang gugur ya. Maka harus di-ranking mulai dari pertama sampai ranking yang terakhir. Maka bisa dilihat 1 sampai 100 yang diterima sesuai dengan daya tampung sekolahnya, begitu ya. Kemudian poin C, prosedur penerimaan peserta didik. Prosedur yang pertama yaitu pembentukan panitia. Pembentukan panitia di sini ya ini merupakan kegiatan pertama sebelum penerimaan peserta didik, yaitu pembentukan panitia. Jadi susunan panitia penerimaan peserta didik baru harus ada ketua umum, ketua pelaksana, sekretaris, bendahara, pembantu umum, dan seksi-seksi yang ditentukan di dalam rapat ya. Nah, misalnya ketua umum adalah kepala sekolah, ketua pelaksana wakil kepala sekolah urusan kesiswaan, sekretaris kepala tata usaha atau guru, bendahara, bendaharawan sekolah, pembantu umum. Tentu diambil dari guru, kemudian seksi-seksinya ada seksi sekretarian, pegawai tata usaha, seksi pengumuman atau publikasi ya, dari guru juga, seksi pendaftaran guru, seksi seleksi guru, seksi pegawaian guru juga. Adapun deskripsi tugas masing-masing panitia ya tentu dalam pembentukan panitia harus jelas jobnya masing-masing ya. Ya, tentu di dalam rapat penerimaan di sini yang dipimpin oleh wakil kepala sekolah urusan kesiswaan ya tentu yang dibicarakan dalam rapat di sini itu ketentuan penerimaan peserta didik baru yang mulai dari standar acuannya sesuai dengan standar acuannya tadi ya. Acuan patokan, acuan norma, daya tampung sekolah itu harus dibahas semua di dalam rapat penerimaan. Ya, semua harus terukur. Ya, jangan sampai penerimaan peserta didik ya tidak sesuai dengan rasionya. Maka harus direncanakan dengan baik dalam rapat penerimaan ya. Harus jelas semua. Kemudian setelah rapat penerimaan sudah jelas, itu selanjutnya pembuatan pengiriman atau pemasangan pengumuman. Ya tentu isinya pembuatan pengiriman pemasangan pengumuman di sini berdasarkan apa yang telah disepakati di rapat penerimaan. Ya mulai dari kriteria, jadwal dan tempat tes yang harus jelas ya. Setelah pemasangan pengumuman dilakukan pendaftaran calon pemilik yang harus disediakan pada saat. Ya di sini sudah jelas semua ya, pendaftarannya harus jelas loket pendaftarannya, paket informasi dan formulir pendaftaran. Sedangkan yang harus diketahui oleh calon peserta didik kapan formulir boleh diambil, bagaimana cara pengisian formulir tersebut, dan kapan formulir yang sudah terisi dikembalikan. Pakai pendaftaran haruslah dibuka secukupnya sehingga para calon tidak terlalu lama antrian. Selanjutnya jangan sampai dibuka terlalu banyak karena akan memboroskan tenaga ya. Jadi harus jelas. Kemudian setelah pendaftaran dia mengembalikan formulir ya tentu ini berhak mengikuti seleksi.
Ya, seleksi klinik baru dipakan di atas. Ya, selain ya sistem seleksi ya, sebagaimana yang dibahas sebelumnya, ada apakah menggunakan sistem seleksi DANEM atau PMDK, kemudian hasil tes. Ya, di sini beberapa sistemnya berdasarkan ya kebutuhan dari sekolahnya yang mana yang diinginkan, yaitu ya. Kemudian penentuan peserta didik yang diterima dari hasil seleksi yang sebelumnya. Di sini menjadi acuannya penentuannya berdasarkan kriteria atau acuan patokan. Nah, tentu itu harus digunakan semua ya. Kalau berdasarkan DANEM bagaimana penentuannya? Nah, ini kan di ranking ya. Sedangkan pada sekolah yang menggunakan sistem PMDK, tentunya penerimaannya berdasarkan atas hasil ranking nilai rapor. Pada sekolah yang digunakan sistem tes, dalam penerimaannya berdasarkan atas hasil tes. Walaupun demikian, umumnya yang terlebih dahulu dipertimbangkan sekolah adalah berapa daya tampung kelas baru tersebut. Sebab apapun jenis seleksi yang dipergunakan, ketentuan penerimaannya masih berdasarkan atas daya tampung kelas baru. Sementara itu daya tampung kelas baru juga masih mempertimbangkan jumlah study di kelas 1. Ya itu ya. Jadi harus menjadi acuan pertama di sini daya tampungnya dulu ya. Baru bisa ditentukan seberapa banyak yang ingin diterima, kemudian melihat apakah nilai DANEM atau PMDK-nya yang menjadi acuannya, kemudian di ranking dan diambil berdasarkan daya tampung. Kemudian yang dinyatakan lolos maka berhak mendaftar ulang kembali. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima diharuskan mendaftar ulang dengan memenuhi persyaratan dan kelengkapan yang diminta oleh sekolah. Ya, ini sekolah harus menetapkan batas waktu pendaftaran ulang ya, dimulai dan ditutup kapan. Jadi jika pendaftaran ulang sudah dinyatakan ditutup, maka calon peserta didik yang tidak mendaftar ulang dinyatakan gugur, terkecuali yang bersangkutan memberi keterangan yang sah mengenai alasan keterlambatan pendaftaran ulang. Ini mereka yang dinyatakan gugur karena tidak mendaftar ulang kehilangan haknya sebagai peserta didik dan kemudian dapat diisi dengan cadangan ya. Jadi dari perankingan sebelumnya kan ya tentu ada cadangan ya. Demikian juga mereka yang dinyatakan ada saat kapan dia pendaftaran ulang. Nah, tentu ini pendaftaran ulang ya akan tercantum nanti dalam buku induk. Makanya pemberkasannya harus jelas ya. Nah, itu materinya pada kesempatan ini pada mata kuliah manajemen peserta didik. Nah, saya rasa cukup pada kesempatan ini. Lanjutannya untuk lebih jelasnya materi ini nanti didiskusikan di grup. Apa yang belum jelas dipertanyakan. Mungkin sekian pada masa ini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.